Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan satu tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di rumah sakit St. George Beirut. Hingga informasi ini disiarkan, belum ada tanggapan dari Mabes TNI. Menyusul serangan Amerika Israel itu, juru bicara Garda Revolusi Iran IRGC menegaskan Iran siap membalas. Serangan akan menyasar permukiman tempat tinggal para petinggi militer dan politik Amerika serta Zionis Israel di kawasan Timur Tengah. توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های Amerika Serikat dan Israel Senin ini menyasar dua titik vital di Iran. Keduanya yakni Bandara Internasional Meir Abad di Teheran serta fasilitas produksi petrokimia di Tabriz. Iran mengonfirmasi serangan itu menghantam Bandara Meir Abad dan pabrik petrokimia. Kawasan permukiman di Teheran Utara juga turut terdampak menyebabkan beberapa orang terluka. Operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan di sekitar pabrik. Beruntung situasi telah berada dalam kendali dan tidak terdapat kebocoran bahan berbahaya atau beracun akibat serangan itu. Tidak hanya bandara dan pabrik petrokimia, serangan gabungan juga menyasar infrastruktur listrik. Akibatnya sejumlah kawasan di Iran mengalami mati listrik termasuk Teheran. Kondisi gelap gulita pun dialami ibu kota Iran itu, di mana pemerintah Iran langsung menangani sambungan listrik yang terganggu dan menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika bertekad mengambil alih pusat-pusat minyak di Iran. Salah satunya merebut pusat ekspor minyak utama di negara itu, yakni Pulau Khark. Keinginan Trump untuk mengambil alih Pulau Khark terungkap saat wawancara dengan media Inggris The Financial Times. Trump menegaskan dirinya ingin mengambil minyak di Iran dan bisa mengambil Pulau Khark, hub ekspor minyak di negara itu. Dalam wawancara itu, Trump mengatakan Washington bermaksud mengendalikan industri minyak tanpa batas waktu usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pengambil alihan minyak Iran juga dipastikan melibatkan perebutan Pulau Khark yang menangani lebih dari 90% ekspor minyak Iran. Trump yakin pertahanan Iran di pulau tersebut minim sehingga pasukan Amerika bisa dengan mudah merebutnya. Ribuan orang berkumpul di Beirut untuk prosesi pemakaman jurnalis yang tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Minggu waktu setempat, ribuan orang berkumpul di pusat kota Beirut untuk mengikuti prosesi pemakaman. Para pelayat hendak memberikan penghormatan terakhir kepada 3 jurnalis yang meninggal karena terkena serangan rudal Israel di Lebanon Selatan. Israel menghantam kendaraan media Al-Manar di Jalan Jezin dan menewaskan Ali Shuib, koresponden Al-Mayadin yaitu Fatimah Fatuni, dan seorang fotografer bernama Muhammad Fatuni. Sementara itu, Israel mengklaim telah bertanggung jawab atas serangan dikarenakan mereka menduga kendaraan dan jurnalis tersebut terafiliasi dengan pasukan Hizbullah. Pemirsa, Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neiot Hovav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas aktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neiot Hovav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hovav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel.
Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neot Hovav, dekat Beersheba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan. Pengelola menginformasi bahwa 1 orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Beersheba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Sementara itu lebih dari sebulan konflik Amerika Israel dengan Iran masih terus terjadi. Eskalasi konflik juga makin meluas. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menyerang sebuah pesawat milik Angkatan Udara Amerika di pangkalan militer Sultan di Arab Saudi. Pangkalan di Arab Saudi ini menjadi sasaran serangan Iran sebagai respon serangan Amerika Israel ke sejumlah objek vital di Iran. 12 tentara Amerika terluka dalam serangan ini dan sedikitnya Garda Revolusi Iran meluncurkan 1 rudal dan sejumlah drone tempur dalam serangan itu. Pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Militer Iran membantah dan negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika nekat menyerang akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah.